ini walaupun disampaikan dalam prokesnya siswa ini bisa dipakai, dia mau dipakai, ya, maka tidak akan di luar. Kemudian adalah menjemput anaknya pergi dan pulang sekolah dari Kementerian Agama. Jadi sebelum yang lain menanggapi, mungkin dari Pak Kemenag sendiri kami kemarin jadi yang untuk tadi makanya kami agak ragu dari apa sudah masuk atau belum. Tapi kalau memang belum masuk, perlu kami lapor. Guru tidak ada. Di Moro ada satu, tapi di ujung sana letaknya Pak, di dia satu Pak, Moro, Sanawianya satu, Moro, dua. Kemudian Kecamatan Dure, Sanawia satu Pak. Kecamatan Ungar yang ada MI satu. Kemudian Kecamatan Kundur Utara ini yang kami agak yang malah di Kundur Utara. Kundur Utara nggak ada Pak. Kundur Utara ada satu MTS Pak dengan Pak Amdan. Kalau Kundur Barat ada satu MTS, satu MA Umur Puro. Pondok SMP Pak. Nah, berarti sisanya di Kundur Pak. Di Kundur itu Sabang itu masuk mana Pak? Kundur Pak? Bukan Pak, yang Al-Mutakin tuh itu Ungar ya, Ungar Pak? Bukan. Yang MTS Al-Mutakin. Nah, Pak Mutakin, terus MTS lagi, MTS Negeri. Berarti di Kundur ada dua MTS, MI-nya MTS MI Negeri 2, kemudian MI Nurul Islam, MI Islamiyah, Tarbiyatul Islamiyah 5. Itu masuk Kundur tuh Pak? Oh, Kundur masih zona anu. Oh gitu Pak ya. Minta maaf betul kemarin kami tidak bisa ikut Pak. Jadi saya ulang balik Pak. Yang masuk pertama kali Dure ya. Dure 1 Madrasah Sanawiyah. Kemudian Buru tidak ada. Moro MI 1, MTS 1. Kemudian Kundur Barat MA 1, MTS 1. Kundur Utara 1 MTS. Dah. Ungar 1 MI. Kecamatan Kundur dan Kecamatan Belak ini masih katakan zona kuning, sudah masuk hijau tuh, dan ya. Tanggal 14 ke terakhirnya. Pasiennya masih ada yang dirawat dari Kundur dengan Belak. Hari tanggal berapa terakhirnya? Berarti seminggu setelah buka yang 6 ini baru muncul 2 lagi kita buka ya. Pakai silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sebagai bahan tambahan tentang jumlah sekolah mungkin akan bisa tetap muka untuk 6 kecamatan yang zona hijau tadi Pak. Mungkin perlu kami sampaikan data penyebaran SMA, SMK, SLB di Kabupaten Karimun itu yang zona hijau ada Pak, yang sama Pak. Jadi untuk secara keseluruhan SMA, SMK, SLB di Kabupaten Karimun itu ada 31, 18 SMA, 9 SMK, dan SLB ada 4. Untuk di zona hijau, untuk Kecamatan Buru itu ada 1, yaitu SMA Negeri 1 Buru. Untuk Kecamatan Kundur Barat itu ada 3, SMKN Kundur, SMA Darul Qur'an, dan SMA 4 Kundur. Untuk Kundur Utara itu ada 2, yaitu SMKN Kundur Utara dan SMA 2 Kundur. Untuk Ungar itu ada SMA Negeri 5 Kundur. Untuk Moro ada 3 sekolah Pak, yaitu SMA 1 Moro, SMA 2 Moro itu ada di Junior, dan SMKN 1 Moro. Dan untuk Durai itu ada SMA 1 Durai. Jadi jumlahnya sekitar ada 12 sekolah yang berada di zona hijau.
Sedangkan yang untuk kuning ini ada 6 sekolah Pak. Untuk kundur itu ada 5 sekolah, mungkin mudah-mudahan bisa juga nanti dilaksanakan kalau di zona hijau. Dan di Belat ada 1 yaitu SMA 6 kundur. Dan perlu mungkin kami sampaikan kepada Bapak masalah ada kekhususan untuk SMK Pak. Di mana pada SKB 4 Menteri yang sebelumnya yaitu yang nomor 3 itu diberi membolehkan untuk SMK melaksanakan tatap muka khusus yang praktek Pak, karena yang praktek itu tidak bisa didaringkan, tapi khusus praktek. Yang lainnya mungkin tetap mengikuti daring, kecuali yang sudah dibolehkan yang zona hijau. Itu yang dapat kami sampaikan Pak. Mohon maaf sudah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 59 ya, satuan pendidikan baik dari Dinas Pendidikan Pemda maupun di Kemendak dan juga di bawah naungan provinsi SMK, SMK dan SLB yang ada 159 yang akan kita buka untuk 6 wilayah zona hijau. Terima kasih Pak ya dari koordinator SLTH. Masuk Pak Ramadi, silakan Dinas Kesehatan. Sekedar gambaran bahwa untuk hari ini jumlah konfirmasi ada 340 dan yang masih positif ada 29. Kemarin ada penambahan di perusahaan Pak, warga asing ada 3, warga India, itu warga India yang sekarang ada, yang positif ada 4 dan isolasi di perusahaan. Kemudian untuk zonasi memang belum ada perubahan, artinya bahwa kita akan melihat zonasi setiap 14 hari Pak. Lebih gampang kita memulainya di tanggal 1, jadi hitungannya nanti sekitar tanggal 14 atau tanggal 15 kita bikin zonasi baru. Kemudian untuk gambaran terkait dengan anak sekolah yang terpapar COVID Pak. Sampai hari ini di Karimun ada 40 yang usia anak sekolah, usia 5 sampai 17 tahun yang positif COVID, dan alhamdulillah secara umum memang tanpa gejala. Nah, untuk diketahui bahwa anak-anak ini gambaran secara nasional yang berdampak terhadap dampak buruk COVID ini memang relatif tidak menunjukkan gejala yang berbahaya, sangat berbahaya. Artinya bahwa gambaran yang meninggal anak sekolah karena COVID memang relatif kecil sekali. Cuman anak ini karena pembawa, ya misalnya dia ada terkena atau positif COVID, dia pulang ke rumah, dia berkumpul dengan keluarga ada komorbid, ini yang pasti akan kita takutkan. Dan mungkin kemarin sampaikan oleh teman-teman medis juga, orang tua akan lebih stres kalau anaknya positif itu pasti. Artinya dari pandangan kami bahwa secara umum dari sisi kesehatan untuk anak sekolah ini tidak terlalu membahayakan, tapi sangat berisiko pada dia akan menularkan pada orang tua yang mempunyai risiko tinggi seperti komorbid atau usia sudah di atas 60 tahun. Untuk gambaran bahwa 14 yang meninggal ini rata-rata sebagian besar adalah memang umur di atas 60 tahun. Kemudian untuk isolasi Pak, sekarang ini gambarannya yang masih kita isolasi ada yang di RSUD ada 16, kemudian di Merak ada 5, kemudian di Bakti 5 ada 2, isolasi di perusahaan ada 4, dan isolasi mandiri masih ada 2 karena pertimbangan pertama karena dia mempunyai bayi, dan ada 1 yang memang masih balita. Kemudian kami selaku dari Dinas Kesehatan seandainya memang karena ada sepakatan ini akan dilakukan pembelajaran tatap muka, yang kami harapkan pertama diupayakan, kalau kami memandang bahwa TK kemudian PAUD itu menurut saya belum terlalu perlu untuk tatap muka, karena dia masih usia untuk bermain. Kalau bisa daripada kita berisiko, harapan kami, menurut kami belum perlu. Kecuali kalau yang SD pun mungkin yang SDC yang mungkin sudah mengerti lah protokol kesehatan. Atau kalau kelas 1
bisa pandangan Dinas Pendidikan sudah merasa bisa dilakukan untuk protokol kesehatan, ya kami ikut aja. Tapi kalau seandainya masih diragukan, ya mohon untuk bisa ditinjau kembali. Kemudian pembelajaran kami harapkan mungkin akan kita evaluasi setiap 14 hari untuk kita melihat zonasi, perkembangan zonasi, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan dengan adanya libur cukup panjang Natal atau tahun baru, di mana perkembangan hari ini semalam adalah puncak COVID di Indonesia dengan angka di atas 8.000, itu merupakan rekor. Nah, ini tidak lepas dari salah satunya adalah dampak libur panjang juga. Kemudian sekali lagi kami mengharapkan untuk dibentuk tim pengawas di level kecamatan untuk memastikan bahwa memang pembelajaran itu ada yang mengawasi, tidak hanya sekolah. Karena kalau sekolah nanti mungkin kemauan sekolahnya sangat tinggi sehingga sebenarnya protokol kesehatan tidak berjalan, tetapi yang dikatakan sudah berjalan baik di harapan kami. Kemudian apa disampaikan oleh Pak Asisten selaku Kepala Dinas Pendidikan, dari Kepala Dinas Pendidikan juga orang tua tanggung jawab mengantarkan, saya sangat setuju, sehingga mungkin menghindarkan juga kendaraan-kendaraan umum seperti oplet ini, karena pasti di dalam oplet untuk kita pantau. Kemudian harapan kami juga apabila ada sekolah yang tidak bisa menerapkan atau melanggar dengan ketentuan, untuk sementara waktu untuk ditutup sementara untuk pembelajaran tatap mukanya. Demikian Bapak Bupati yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita putuskan saja kalau harus buka zona hijau, kita buka secara keseluruhan, yang mulai dari pendidikan PAUD-nya, pendidikan non formalnya, pendidikan keseluruhan termasuk mungkin nanti di TPQ. Jadi sebelum ke camat-camat dari Kesra TPQ bagaimana mendapatkannya? Mohon langsung Pak, untuk dari 335 TPQ yang tersebar di Kabupaten Karimun, insyaallah sesuai dengan zona hijau atau yang ada di Kalimantan Selatan, artinya 139 TPQ akan siap mengikuti proses belajar mengajar. Itu tanggal 11 Januari Pak, artinya Senin yang akan datang. Selanjutnya untuk TPQ yang lain, artinya untuk yang di zona lainnya, kami masih menunggu dibukanya SD karena akan bersama angkat. Jadi sudah dapat dipastikan dari 6 kecamatan, itu Kuba sebanyak 30 TPQ, kemudian Pondok Utara 18, Ungar ada 11 TPQ, Bulu 17, Moro 45, dan Durai 18, artinya berjumlah 139 TPQ di zona hijau. Insyaallah hari Senin yang akan datang akan siap melaksanakan proses belajar mengajar Pak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada camat ada menyampaikan saran masukan. Pak Camat, Bu Camat ada menyampaikan khususnya zona hijau, zona kuning, apa menyampaikan minta buka agak. Silakan Pak Camat. Izin Pak, untuk Kecamatan Kundur ada 4 SLTA yang menunggu rekomendasi dari Camat Kundur. Syaratnya menurut kepala sekolah harus ada rekomendasi dari tim gugus tugas kecamatan. Hari ini kita diberitahu bahwa untuk zona kuning ditunda dulu setelah 14 hari kemudian. Jadi mohon petunjuk Pak, apakah 14 hari itu secara otomatis bisa dilaksanakan atau kita akan rapat kembali seperti ini Pak, karena nanti kita besok akan saya sosialisasikan apakah hasilnya itu, ini berarti yang SLTA belum bisa direkomendasikan Pak ya, yang zona kuning ya. Kemudian apakah hasilnya itu nanti setelah 14 hari atau tanggal 15 itu kita akan menentukan kembali seperti sekarang ini untuk zona kuning. Mungkin itu Pak pertanyaan. Mohon petunjuknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dipersiapkan setelah tanggal 14 nanti, setelah ditentukan zonanya berubah dari kuning menjadi hijau. Kalau
masih ada yang dirawat ya, dan belum dinyatakan sembuh. Kita ikut secara protapnya ya, jadi kita jangan buka dulu ya, biar yang sudah hijau saja kita buka. Itu bacaannya nanti lalu Yusuf saat tanggal 14 termasuk untuk dibelah. Izin membati baca menggunakan menjelang ada penetapan hijau itu lebih baik kita melakukan verifikasi sekolah dulu seperti kita lakukan di 6 kecamatan sebelumnya. Jadi begitu di announce hijau sudah bisa langsung, jangan hijau kita verifikasi sekolah. Jadi silakan jawabkan Pak Saiful, jangan ya ini ke COVID kecamatan, puskesmas dan dinas pendidikan kita siap pendidikan. Kalau memang kecamatan siap kita akan kirim staf atau pejabat mendampingi dan pengawas sekolah di kecamatan juga akan mendampingi. Jadi itu kalau mudah-mudahan setelah tanggal 14 langsung hijau, pada tanggal 18 kita bisa langsung mulai aktivitas. Demikian, terima kasih. Saya ke 4 SLTA, SMA 1 Gulur, SMA 3 Gulur, SMK Bukti Mulia dan Madrasah Alia. Pada dasarnya sudah siap semua. Tempat cuci tangan itu rata-rata di setiap lokal ada satu, malah permanen pakai wastafel. Ada sabun. Kemudian setiap sekolah itu disediakan termogan. Sudah ada jadwal untuk belajar mengajar itu satu lokal itu 2 kali shift. Setiap pergantian shift disemprot disinfektan. Jadi pada dasarnya sudah siap karena kita memang antusias orang tua dan guru itu memang 95 atau 99%. Karena Kundur itu zona kuning, memang harus menunggu, kita tunggu. Ya Pak ya, pada dasarnya sudah siap. Hasil pantauan kami di lapangan di setiap sekolah memang sudah siap Pak. Kemudian terima kasih. Kundur itu tuh nomor 2 paling sedikit Pak. Nomor 1 paling rendah persetujuan orang tua itu Karimun. Nomor 2 persetujuan orang tua itu paling rendah itu Kundur. Nah, jadi kita tidak bicara SMA Pak. Nah, SMA itu kewenangan provinsi. Kita hijau itu berarti kita membuka seluruh tingkatan sekolah, tingkatan Bupati dari tahun SD, SMP. Kalau itu sudah buka, SMA itu cuma mengikuti Pak. Jadi kita akan verifikasi tadi SMP ke bawah Pak, SMP, SD gitu ya. Jadi kalau SMA Pak yakin lah, SMA itu tidak terlalu khawatir. Sehingga mereka bisa di penganggaran yang bagus dan sebagainya. Muridnya juga sudah dewasa-dewasa, kita tidak khawatir. Nah, kita akan verifikasi ini nanti SMP ke bawah Pak. Masih Pak Joko. Persoalan tadi kuning, persiapkan dirinya, begitu hijau kita buka. Jadi terjemahkan persiapan nanti harus tuntas secara keseluruhan, yang termasuk koordinasi dengan dinas pendidikan dan juga di Kemenag, semoga TPG-nya dengan keseluruhan, karena yang menyampaikan hari ini bertanggung jawab untuk menyampaikan mau siap. Ya, artinya keseluruhannya secara fisik memang harus siap di lapangan ya. Jadi saya mintakan untuk yang kuning sabar dulu sampai pada zona hijau baru kita buka, dan menjelang itu persiapkanlah sekolah-sekolahnya agar pada saat sudah hijau itu tidak lagi baru dimulai persiapan-persiapannya. Terima kasih Pak Jemaah. Yang lain silakan kalau Bapak Bupati yang kami hormati, seperti yang telah dilakukan monitoring oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Kepolisian, TNI, Kemenang di Kecamatan kemarin belajar mengajar. Cuma Bapak Bupati dan Pak Kepala Dinas Kesehatan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk wilayah Moro yang berada di perbatasan dengan Batam, termasuk itu Pulau Batam, Tanjung Bandung dan Pulau Bahan Pak. Di Pulau Bahan itu kemarin ada salah satu tenaga kesehatan yang dibayar oleh desa, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Ada satu bidan Pak, sekarang sudah mengundurkan diri. Jadi di Tanjung Bandung itu tidak ada perawat dan tidak ada bidan tenaga kesehatan di sana. Dan juga dapat kami sampaikan di Pulau Patah kemarin ada juga masukan dari Bapak Kepala Desa, bahwasanya di Pulau Patah itu hanya ada 1 orang bidan Pak, tidak ada tenaga perawat. Jadi untuk itu kami mengharapkan perhatian kita bersama Pak untuk kegiatan proses belajar mengajar ini untuk dipersiapkan hal-hal yang seperti itu. Dan juga untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami sudah menginformasikan kepada Kepala Desa bahwa Bapak Kepala Desa itu sekarang ini memiliki termogan yang lebih Pak. Kemarin dari PPK
menghibahkan terbuka ke kepala desa. Jadi kalau seandainya nanti di sekolah-sekolah terdapat kekurangan terbuka untuk dapat menghubungi kepala desa langsung, karena kesediaan mereka daripada hibah dari KPU kemarin. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Tidak ada yang urgen, saya kira tak perlu disampaikan. Tapi kalau memang ada yang urgen, silakan sampaikan. Intinya Pak Ramadi, tenaga kesehatan yang kosong dimutasikan saja dari yang padat ke sini padat. Kalau memang sini bidan, perawat ada lebih di Puskesmas, antarkan ke Pulau Batak, antarkan Tanjung Bandung, antarkan ke Pulau Bahar yang kosong. Mudah-mudahan mereka betah, tak betah kita ganti. Itu aja, ya. Penajat yang baru lagi susah. Yang ada yang menumpuk di kota ini pindahkan. Nah, jadi tak ada lagi alasan-alasan. Kalau nak kerja silakan. Ya, karena untuk di daerah terpencil kan ada yang dapat insentif tambahan. Itu Pak Ramadi, jadi tak ada penambahan yang baru, adalah pemutasian. Kalau mau tugas sana silakan. Ya kita mungkin 2 tahun, tapi di rolling. Setelah 2 tahun. Itu penambahan kita sangat kesulitan. Oke, ya Pak Camat, ada yang diusulkan, ada yang bisa dimutasikan ke sana. Itu urusan Pak Ramadi lah, ya, jangan sampai kosong. Kemudian bicara termogan tak bisa jadi patokan. 10 beda, tak percaya coba. Satu produk termogan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang saya dapatkan di rumah ada 4 atau 5, semua beda-beda. Saya tak tahu termogan mana yang memiliki standar yang pas. Jadi termogan tak bisa dirubah cuma untuk mengawasi saja, karena ada action aja. Ya kan? Tembak-tembak dia pengen 32, 33 pada demam. Kita tidak percaya termogan tak bisa jadi tolak macam mana. Ya. Jadi teori kesehatan lah yang lebih paham di sana, cuma tidak harus ada juga. Ya. Ini intinya Morodah siap. Ada kecamatan lain lagi yang mungkin masih ragu-ragu tentang hal ini. Kalau ada kita putuskan pada hari ini, ada dari yang lain sedang merawat. Harapan kami langsung saja. Kecamatan Merau salah satu yang masuk di zona orange, tapi kami juga sudah melakukan persiapan juga untuk pembentukan tim dan pelaksanaan pengecekan bersama gugus covid kecamatan dan juga gugus covid dinas pendidikan. Dan harapan apabila nanti mungkin sudah berubah menjadi zona hijau, kami sudah siap. Karena per kemarin kasus yang aktif ada di Kecamatan Merau alhamdulillah tinggal 3 dan mudah-mudahan secepatnya menjadi 0. Hasil rapat beberapa kali dan juga masukan yang kami sampaikan kepada orang tua murid khususnya, mereka kebanyakan juga sudah menerima hasil rapat kemarin bahwa zona orange masih menunggu status benar berubah menjadi hijau. Cuman kami mungkin hari ini menyampaikan satu Pak permohonan dari orang tua murid yang disampaikan melalui kami. Jadi metode yang dilaksanakan di sekolah kami sudah kemarin dari Dinas Pendidikan menyampaikan ada 3, ada daring, ada luring, ada kuling. Jadi selama ini yang mungkin dilaksanakan kebanyakan mungkin daring, tapi tugasnya diberikan secara online. Barangkali yang diminta oleh orang tua adalah bisa melaksanakan sistem pengajaran secara online, karena kebanyakan tugas itu diberikan, tapi yang menjadi kesulitan orang tua adalah orang tua yang harus mengerjakan tugas. Jadi permohonan kami, orang tua melalui kami, apabila dimungkinkan sekolah-sekolah dan orang-orang tua yang mungkin mampu untuk melaksanakan proses belajar mengajar melalui Zoom meeting, mereka memohon ada opsi itu Pak. Jadi kalau nanti terdapat kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar, anaknya bisa langsung berinteraksi bersama gurunya. Karena selama ini kalau misalnya ada kesulitan, bingung mau bertanya ke siapa. Dan ini kami pahami karena mungkin fasilitas dan kemampuan orang tua yang berbeda-beda. Tapi ada orang tua yang memiliki kemampuan dan fasilitas yang memungkinkan untuk melaksanakan itu. Mereka memohonkan seandainya ada opsi itu dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi bahwa untuk kabupaten kota yang lain insya Allah akan buka. Batam, daerah-daerah hinterland sudah mulai buka. Di Pinang tanggal 18, yang lain juga sudah di
tinggal Natuna nambah sudah buka ya. Kita tanggal 11 untuk zona hijau, 14 terakhir untuk zona kuning, ke 15. Jadi kalau memang itu Pak Camat Gubernur Umat Pelat itu 15 tidak boleh buka, 14 nanti dicek kalau memang oke, 15 kita buka untuk yang kuning. Untuk yang orange ya kita tunggu sampai betul-betul clear. Dan informasi yang kedua bahwa memang saat ini pemerintah pusat Pak Presiden akan melockdown Pulau Jawa dan Bali karena memang ketika penyebaran terhitung dari Desember sampai 7 Januari itu meledaknya sangat tinggi, 100.000 lebih, rata-rata 50.000, sekarang 100.000 dalam 1 bulan. Kalau rata-rata 8.000, 7.000 dikalikan saja 1 bulan. Ini cukup tinggi. Ditambah lagi dengan varian baru COVID yang menyebar di Inggris, sudah masuk ke Singapura, Malaysia, yang sekarang ini untuk penerbangan dan juga dari luar negeri di lockdown. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita ya. Makanya sekolah ini kita akan tinjau per minggu, per 2 minggu ya. Kalau memang dulu pernah kita lakukan apabila terjadi satu saja di wilayah itu tutup semua ya, kita harus ambil sikap tegas. Kita sudah sepakat keselamatan lebih utama ya, jadi perlu saya sampaikan. Jadi kita akan buka khusus yang sampaikan tadi, kemudian teknis yang disampaikan dari Bu Camat tadi saya serahkan ke dinas. Ada namanya daring, guling, apa satu lagi? Guling, satu lagi pusing. Yang keempat, yang terakhir itu parah pusing. Yang tak ada kota pusat, yang tak ada handphone, yang nggak pakai tadi apa? Terus pakai zoom ya, aku nak di zoom handphone yang kurang 1000 tu, tak bisa nak di zoom. Jadi semua itu memang yang berproses lah, karena masyarakat kita tak sama semua tingkat sosialnya. Dan bagaimana dengan proses pembelajaran yang kita lakukan ini akan lebih memudahkan. Kita buka secara pelan-pelan. Kemudian saya berharap mulai besok Jumat, Sabtu, Minggu masing-masing dari Dinas Pendidikan, dari Kemenag, dari Esra sudah mengumpulkan masing-masing koordinator K3S-nya untuk minta agar wali murid yang sudah buat pernyataan tadi minta anak disekolahkan, minta buka itu diberikan tatap muka pertemuan mak bapak dia dipanggil ya, dipanggil dulu, dikasihkan apa yang dibuat tadi nih ya, rekomendasi yang dibuatkan oleh Dinas Kesehatan, rekomendasi teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, dikombinkan, dirapatkan dengan masing-masing. Kan tidak boleh sekaligus, mungkin 2 hari bergantian 50 wali murid atau terserah mikir secara bagaimana, sehingga pada hari Senin itu orang tua murid sudah paham apa yang harus dilakukan dia. Orang tua murid sudah paham apa menjadi kewajiban dia dari rumah ya, sampai dia nanti anaknya balik lagi ke rumah, apa tanggung jawab orang tuanya harus disampaikan. Ini harus diundang oleh komite sekolah dan oleh sekolah untuk diberikan penjelasan. Kita akan pantau ya. Kemudian yang dikatakan tadi antar jemput dari punya Honda, tak semuanya punya Honda, nak jalan kaki mak bapak tak mungkin, nak naik objek nambah ongkos. Ini semua harus dipikirkan ya, karena sekolah tidak sama semua, walaupun pakai zonasi. Ada sekolah-sekolah yang jauh, ada anak sekolah yang anak di jalan kaki, ada yang mungkin naik objek angkutan umum. Tak semua sekolah yang mampu mungkin bisa terjemput, yang tak mampu ini ada yang jalan, ada yang diantar dengan objek. Ini betul-betul disampaikan dengan orang tuanya ya, karena kita lihat ada berapa persen, mungkin yang mampu itu sekitar 70 atau 60% yang tidak mampu mengantar jemputnya, mungkin sekitar 30% ada. Ini yang perlu berikan pemahaman pada orang tua. Kemudian buka tutup sekolah diatur saja. Hari ini si harga besok si B gantian proses belajarnya, kecuali yang tadi satu atap tadi tidak perlu sampai dengan hari Sabtu, Jumat cukup ya, sampai hari Jumat atau Kamis. Ini uji coba dulu ya, uji coba. Tapi kalau yang buka tutup tadi silakan sampai dengan hari yang bersabtu sekolah.
sekolah Sabtu ya, karena ada pergantian ya, kan, karena besoknya di sekolah, besok tidak gitu kan. Nah, silakan. Tapi kalau yang satu atap tadi jangan difulkan ya, jadi kalau saya dengar tadi nak difulkan walaupun dari kulkas murid biarlah sampai hanya hari Jumat saja yang satu atap. Kemudian yang TPQ itu kan tidak tiap hari ya. TPQ itu seminggu berapa kali ya? Tiap hari anak-anak ngaji TPQ atau seminggu? Tiap hari. Dimintakan jangan setiap hari ya, jangan setiap hari karena TPQ itu jumlah anak ada 40 atau 60, lokal tak tentu. Kalau yang lokal tak cukup, buka tutup seperti tadi. Kalau yang cukup silakan. Jadi apa yang dilakukan itu tolong disampaikan BPG TPQ selama 3 hari persian Jumat Sabtu Minggu, sistemnya buka tutup, dibatasi jumlah muridnya, termasuk juga pendidikan non formal untuk di TK, PAUD juga sama. Nah, jadi saya serahkan kepada masing-masing lah ya. Untuk kemana dinas pendidikan, untuk bagian Kesra, untuk yang di PAUD-nya, pendidikan non formalnya diatur secara teknis. Yang paling penting orang tuanya diundang. Kemudian seminggu sekali pengawas, ini jangan lagi digerakkan secamat, ada pengawas sekolah, ada kan? Satu kecamatan itu berapa orang pengawas? Untuk 3 SD berapa, 1 orang? Pengawas tiap kecamatan ada berapa orang pengawas sekolah? Berapa? Per wilayah atau per kecamatan? Per kecamatan ada pengawas sekolah, ya kan? Jadi tugas pengawas sekolah mengawasi. Nanti camat tak pergi pula mengawasi sekolah, tugas pengawas sekolah. Dia bertanggung jawab, nanti dibuat suratnya Pak ke Dinas Pendidikan bertanggung jawab tentang bagaimana proses pembelajaran di sekolah itu selama setiap minggu buat laporan. Kalau ternyata tidak mengikuti protokol kesehatan, dia bisa merekomendasikan nanti di camat untuk sekolah itu akan ditinjau kembali kebijakan ini. Jadi minta pengawas. Tak mungkin Dinas Pendidikan tiap hari turun ke kecamatan-kecamatan, ada pengawas, ada berdayakan pengawas dan dibantu dari pihak tim gugus tugas kecamatan, ya Pak Camat. Di kecamatan bekerjasama dengan pengawas. Ya makanya diberdayakan dari sekolah pulang masing-masing. Maka di pertemuan Serprodik ini karena kita uji coba, kita akan evaluasi minggu depan ya, akan kita evaluasi minggu depan apakah hari Senin, hari Kamis ya, yang akan datang kita evaluasi lagi. Tapi itu belum seminggu, gambar buka hari Senin. Kita hari Senin berikutnya kita akan adakan rapat kembali untuk melihat bagaimana seminggu. Walaupun bisa saya, bisa Pak Wakil ataupun kepala dinas untuk melihat perkembangan pemantauan kita. Ini harus kita utamakan pemantauan ini secara ketat. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan hasil rapat ini. Ada pertanyaan, ada saran dari yang lain sebelum saya tutup pada cukup. Oke, jadi saya ulangi kembali, kita proses pembelajaran untuk satuan Dinas Kesehatan di pendidikan, baik Dinas Pendidikan maupun di bawah Kemenag. Pertama, untuk Dinas Pendidikan ada 140 institusinya, satuan pendidikannya. Kemudian untuk tingkat SLTA ada 12. Kemudian di Kemenag ada 7. Kemudian TPQ ada 139 secara keseluruhan. Jadi inilah yang akan kita buka pada tanggal 11 yang akan datang, tepatnya hari Senin. Yang mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh institusi yang saya sampaikan tadi mulai tanggal 11 akan resmi kita melaksanakan proses pembelajaran di masing-masing tingkatan. Semoga apa yang kita putuskan bersama-sama melalui 2 rapat ini, hari Senin dan hari Kamis ini, untuk mendapatkan hidayah maunah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Alhamdulillah hari ini kelanjutan rapat tentang proses pembelajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Karimun telah kita finalisasikan bahwa ada di 6 kecamatan itu sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan ada 140, mulai dari tingkat pendidikan non formal, pendidikan PAUD, TK sampai ke tingkat SMP. Kemudian sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama yaitu Ibtidaiyah dan Sanawiyah di 6 kecamatan ada 12. Kemudian sekolah SLTA di 6 kecamatan zona hijau di bawah koordinator tingkat SLTA kewenangan provinsi itu ada 7. Kemudian untuk TPQ kita ada 139. Ya, hari ini sudah kita putuskan tanggal 11 akan dapat dilaksanakan proses pembelajaran dengan pertimbangan pertama, ke-6 daerah tersebut sudah zona hijau. Kedua, secara protokol kesehatan sekolah-sekolahnya sudah siap ya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, persetujuan dari wali muridnya, orang tua itu sudah didapatkan di atas 90% itu Dwi. Keempat, bahwa pertimbangan cara teknis melalui rapat tim gugus tugas COVID tingkat kecamatan kabupaten sudah merekomendasikan untuk dapat dibuka. Yang kelima, tentunya proses pembelajaran ini akan ditinjau setiap minggu, dievaluasi setiap minggu. Apabila ada terjadi di wilayah tersebut terkonfirmasi, itu akan diambil langkah untuk kembali kita tutup ya. Dan yang terakhir ya, kita berharap komitmen bersama berdasarkan peraturan Menteri 4 ya, peraturan Menteri bersama Menteri yang 4 ini benar-benar dapat diikuti dan perannya tidak lagi semua di pemerintah, peran orang tua murid, peran dari masyarakat ini sangat kita harapkan terhadap disiplin protokol kesehatan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk sistem atau teknisnya, pelaksana teknisnya sekolah itu kita serahkan ke Dinas Pendidikan, tetapi yang jelas sekolah akan sistemnya bergantian, on off. Hari ini belajar sekian orang, besok dia istirahat, besoknya lagi belajar, begitu terusnya. Karena tidak boleh seluruhnya difulkan lokal itu, separuh-separuh. Ya. Kemudian jam belajarnya juga dipersingkat, itu sekitar 4 jam. Yang paling penting, mereka bisa diantar jemput atau dinyatakan betul-betul aman oleh orang tua untuk anaknya sekolah. Yang paling penting juga di sekolah tidak ada jajanan, ya, tidak ada yang namanya keluar bermain, olahraga dan sebagainya. Semua berada di kelas. Kantin sekolah tidak dibenarkan dibuka. Nah, itu. Jadi inilah protokol kesehatan yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di tempat. untuk harinya sendiri Pak, apa full Senin sampai Sabtu atau gimana? Ya, untuk yang buka tutup tadi itu Senin sampai Sabtu karena dia bergantian. Tetapi sekolah tetap yang satu atap tadi yang hanya 15 menit saya mintakan hanya sampai hari Jumat saja. Terkait ini Pak, yang tenaga kesehatan yang akan tadi disampaikan oleh Pak Camat Moro, ada beberapa tenaga medis seperti di Pulau Bahan, Bulu Patah, kemudian Tanjung Pelanduk, perawat dan bidannya itu kosong karena kemarin sudah terisi karena berhenti, mungkin pindah karena mungkin ada yang berkeluarga, ikut suami, sehingga saya mintakan untuk penambahan baru kita sangat sulit. Bagi daerah yang padat, tenaga bidannya, tenaga perawatnya dapat dimutasikan ya ke tempat-tempat yang kosong tadi. Kita manfaatkan penyebaran ini ya, dan tenaga yang sudah ada.